4, 3, 2, 1, go! Pendekar payung terbang. Berubah halauan. Cakra Diwangsa merasa jantungnya seolah-olah akan meledak. Debarannya sangat kuat dan cepat. Dia saling berpelukan dengan sang istri yang juga merasakan hal sama. Bahkan Sekar Kusuma sampai menjerit histeris. Kereta kuda melayang terbang. Mereka melihat ke bawah, jalan batu di sisi lamping itu longsor. Jatuh ke jurang yang dalam. Suara gemuruh ambruknya jalan terasa menggigitkan. Ketika kereta kuda sampai di ujung sisi tebing yang lain, yang sudah masuk ke jalan biasa lagi, barulah Cakra Diwangsa dan istrinya bisa bernapas lega, walau debaran jantungnya masih menghentak. Sepasang suami istri ini menoleh ke pasangan lain yang berada di dalam ruangan. Adijaya dan Asmarini terlihat tenang-tenang saja. Seolah-olah tidak terjadi apapun. Memang kuda ajaib, ujar Cakra Diwangsa masih mengatur perasaannya. Tapi tidak kusangka sampai seajaib ini. Kalau begitu sering-seringlah naik kereta ini, masih banyak keajaiban lain yang belum Raden tahu. Timpal Adijaya. Lalu bagaimana dengan kereta yang tertimpa batu besar dan terperosok ke jurang? Itu hanya ilusi yang diciptakan Padmasari untuk mengelabui orang yang hendak mencelakai Adijaya. Cakra Diwangsa hentikan kereta. Perasaannya masih tidak karuan. Apalagi Sekar Kusuma juga masih tak mau lepas memeluknya erat. Mereka berdua bagai abis berlari sekencang-kencangnya akibat dikejar sesuatu yang menakutkan. Raden di dalam saja, gantian biar kami di situ. Adijaya dan Asmarini beringsut keluar. Cakra Diwangsa langsung setuju tanpa menjawab. Mereka bertukar posisi. Cakra Diwangsa menyandarkan punggungnya ke pintu belakang agar suasana hatinya lebih tenang lagi, sedangkan Sekar Kusuma berbaring di pangkuannya. Apakah pohon tumbang itu disengaja? Tanya Cakra Diwangsa setelah kondisinya benar-benar tenang. Benar. Jawab Adijaya singkat. Gelo. Saking ingin melenyapkan kalian segala cara dilakukan. Entah apa lagi yang akan menghadang di depan. Setelah agak lama, laju kereta memasuki sebuah perkampungan lagi. Akibat peristiwa tadi yang mengguncang perasaan, rasa lapar datang lebih cepat. Cakra Diwangsa meminta berhenti bila ada kedai. Sementara itu di sebuah tempat sedang terjadi perdebatan beberapa orang. Mereka mempertahankan pendapat masing-masing. Aku dan kelompokku yang menjatuhkan batu, semua melihat dengan mata kepala sendiri. Batu itu menimpa kereta hingga hancur dan jatuh ke jurang. Iya, kan? Iya, betul aku juga menyaksikannya. Tapi aku dan kawan-kawan melihat kereta itu keluar dari perbatasan Bukit Batu. Iya, kan? Iya, iya, benar. Mungkin kereta lain. Kereta yang lain dari mana? Yang melalui jalan tebing hanya satu. Sudah, kita tunggu laporan teman yang lain. Tak lama kemudian datanglah seseorang dengan tergopoh-gopoh mengatur napas karena sepanjang jalan dia berlari seperti dikejar hantu. Bagaimana? Benar mereka masih hidup, sekarang sedang ada di kedai. Semua yang ada di situ saling pandang satu sama lain. Terutama mereka yang bertugas menjatuhkan batu dari atas tebing. Mungkin mereka, juriknya. Kelompok yang bertugas menjatuhkan batu tetap penasaran.
tetap tak terima dengan kenyataan karena mereka benar-benar melihat kereta hancur tertimpa batu lalu terjerumus ke jurang. Memangnya jurik bisa makan? Kalau tidak percaya lihat saja sendiri. Yang bikin mereka pusing adalah bagaimana cara melapor kepada majikan mereka. Ini sama saja dengan gagal kalau begitu. Dirgaprana dan anak buahnya bersimpuh di hadapan seseorang berpakaian rapi dan gagah. Sesuai rencana bahwa sore ini majikannya akan datang untuk memastikan rencana yang telah dibuat. Namun, sang majikan tampak kecewa karena laporan Dirgaprana tidak memuaskan sama sekali. Sasaran bisa bebas tanpa perlawanan. Lebih parahnya ternyata penawar racun yang dipegang Dirgaprana sudah diganti yang palsu. Bagaimana bisa target mencuri dan menukar penawar dengan yang palsu, sedangkan rencana berjalan dengan sangat mulus. Kelompok lain yang pertama merintangi mereka juga gagal, kata Dirgaprana. Sang majikan hanya mengepalkan tangan kuat-kuat. Pikirannya bekerja mencari cara yang lain. Lantas bagaimana dengan kelompok yang lain lagi? Katanya cara mereka berbeda lagi. Benar, Gusti. Cara mereka adalah menggiring target ke jalan tebing Bukit Batu, tapi Dirgaprana tidak melanjutkan ucapannya. Gagal lagi. Dirgaprana mengangguk pelan. Sang majikan menghempas napas panjang. Kau tahu pendekar terkuat saat ini? Tanya sang majikan kemudian. Kalangan persilatan menyebutnya Eyang Batara, tapi tidak ada yang tahu tempatnya di mana. Kalangan pendekar pun tidak bisa sembarangan bertemu dia. Siapa lagi? Ki Manguntara dari Padepokan Karangbolong, tapi kabar yang beredar mereka bersahabat. Ada lagi. Sang majikan mendengkus kecewa mendengar jawaban itu. Ki Gentasora dari Padepokan Gunung Sindu, dia dari aliran hitam. Maaf, Gusti. Salah satu anak buah Dirgaprana tiba-tiba menyela. Ada apa? Tanya sang majikan. Hamba mendapat kabar 1 purnama yang lalu, Gentasora telah tewas dan Padepokan Gunung Sindu lenyap. Siapa yang telah membunuhnya, berarti lebih kuat dari Gentasora. Justru itu, Gusti. Orang yang menjadi target itu yang melakukannya. Edan. Sang majikan membanting kakinya. Sepertinya ini sengaja agar aku masuk perangkap. Gumamnya pelan. Mungkin jika tidak bisa dilenyapkan, maka jangan menjadi musuhnya. Sebaliknya harus jadi orang terdekatnya agar posisinya tetap aman. Jika tidak bisa jadi lawan, maka jadilah penjilat. Sang majikan menyeringai licik. Apalagi dia masih hijau dalam hal jabatan. Kenapa aku tidak terpikirkan hal ini? Aku harus menjadi orang yang mengendalikan dia di belakang, batin sang majikan. Dengarkan perintahku. Seru sang majikan kemudian. Dirgaprana dan anak buahnya menunduk hormat. Rencana diubah, sekarang kalian kutugaskan untuk melindungi mereka dari gangguan. Dirgaprana sempat terdiam beberapa saat, memikirkan kenapa majikannya berubah halauan. Tapi karena ini perintah, maka dia tidak bisa membantah. Yang penting posisi dan rezekinya aman. Sewaktu menemukan kedai, ternyata Cakradiwangsa hanya membeli makanan untuk dibawa lagi ke dalam kereta. Mau tak mau Adijaya melakukan hal yang sama. Membeli makanan dibungkus. Kereta kuda melaju lagi. Saat senja tiba mereka berhenti di sebuah kebun luas yang belum ditanami. Jadi terlihat seperti tanah kosong saja.
Adijaya mencari ranting-ranting kering untuk membuat penerangan. Mereka tidak mencari penginapan untuk istirahat malam ini. Untungnya tadi mereka membeli banyak makanan untuk bekal malam nanti. Para istri berada di dalam kereta yang semua jendelanya sudah tertutup, dan para suami sedang membuat api unggun. "Adijaya, kau jangan pura-pura tidak tahu," bisik Cakradiwangsa. "Kenapa?" Adijaya tersenyum. "Tempat ini sudah dikepung. Biarkan saja, dan Raden juga tenang saja." Walaupun Adijaya bicara begitu, tetap saja Cakradiwangsa meningkatkan kewaspadaan. Dia melirik ke arah kereta kuda seolah-olah bertanya keajaiban apa lagi yang akan diperlihatkan. "Apa kau ingin cepat-cepat ke kota raja?" tanya Cakradiwangsa kemudian. "Tidak perlu, lagi pula Maharaja juga tidak menargetkan, kan?" Cakradiwangsa mengangguk. Penjaga kitab. Adijaya sudah dapat menyirap keberadaan pengintai yang berjumlah puluhan. Mereka bersembunyi di balik semak belukar yang rapat, di parit kebun dan juga di atas pohon. Dipastikan mereka terlatih dalam serangan berkelompok dan jarak jauh. Ketika api unggun mulai membesar, seluruh cakrawala pun berubah hitam yang dihiasi gemerlap bintang. Langit malam tampak cerah. Udara siang yang panas karena musim kemarau perlahan berganti udara malam yang dingin. Cakradiwangsa tidak pernah menurunkan kewaspadaan. Dia sudah siap dengan segala kemungkinan. Sementara Adijaya selalu bersikap tenang. "Sebaiknya kita ke dalam saja," ajak Adijaya, lalu naik ke kereta tanpa menunggu persetujuan Cakradiwangsa. Murid Ki Brajaseti pun mengikuti Adijaya. Di dalam ruangan ternyata terang benderang. Cahaya ini berasal dari mutiara kerang siluman pemberian Ratu Siluman Kerang. Mutiaranya masih menempel di dalam cangkangnya. Cangkangnya ini dibuka biar cahaya berpendar keluar lalu ditempel di salah satu sudut atap. Sutigat. Tiba-tiba dari kejauhan terdengar suara suitan melengking. Cakradiwangsa bersiap hendak melabrak keluar, tapi Adijaya mencegahnya. Tak lama kemudian terdengar suara angin berkesiuran di seantero tempat. Adijaya buka salah satu jendela pintu depan. Terlihatlah ratusan atau mungkin ribuan anak panah berapi dari berbagai arah menghujani pembakaran ranting di depan kereta kuda. Cakradiwangsa kerenyitkan kening. Adijaya malah tersenyum. "Apa ini keajaiban lagi?" tanya Cakradiwangsa sedikit berbisik. Karena menurut dugaannya pasti yang dibidik adalah kereta kuda. Apalagi panah-panah itu membawa api yang menyala. Jelas tujuannya ingin membakar kereta kuda. Tapi ternyata ribuan anak panah itu malah meleset, terpusat di api unggun. "Lumayan, tidak perlu menambah ranting lagi," ujar Asmarini juga tersenyum. Sementara pasangan yang satunya dibuat terpukau dengan apa yang terjadi. Pantas saja Adijaya dan Asmarini selalu tenang-tenang saja. Mereka hanya berdecak kagum. Lain lagi bagi penyerang yang melesatkan ribuan anak panah berapi. Menurut pandangan mereka, panah-panahnya berhasil membakar kereta kuda. Seperti biasa ini teknik iusinya Padmasari. Namun, mereka tidak merasakan keanehan. Yaitu tidak terdengar suara jeritan orang di dalam kereta. Mereka menganggap tugasnya berhasil dengan gemilang. Setelah terdengar suara suitan yang kedua kali, puluhan pemanah yang sudah mahir ini berkelebat meninggalkan tempat itu. Mereka sudah pergi.
kata Adijaya sambil mendekatkan muka ke jendela. Tapi masih ada kelompok lain, sepertinya bukan bagian dari kelompok pemanah tadi. Pasti mereka berniat buruk lagi, ujar Sekar Kusuma. Kita tunggu saja. Memang benar ada kelompok lain yang mengawasi rombongan Adijaya. Mereka adalah kelompok yang dipimpin Dirgaprana. Sesuai perintah majikannya, mereka bukan lagi hendak melenyapkan Adijaya, tapi untuk melindungi secara diam-diam. Dinda istirahat saja, si kecil juga butuh istirahat. Suruh Adijaya kepada istrinya. Demikian juga Cakradiwangsa. Dua lelaki ini berpindah tempat ke bagian kusir. Cakradiwangsa merasa tidak perlu cemas lagi kalau berada di kereta. Maka dia menyenderkan punggungnya ke sudut tempat itu. Dia berusaha lebih tenang lagi. Malah ternyata dia bisa tidur juga. Mungkin akibat kelelahan. Pada saat itu tiba-tiba Adijaya mendengar suara Kisantang yang biasanya tidak pernah begini. Juragan, ada yang ingin bertemu. Siapa? Temui saja dengan Ngaraga Sukma. Maka Adijaya segera menggunakan ajian Ngaraga Sukma. Setelah Sukmanya keluar dari raga kasarnya, dia melihat sosok putih terang di seberang api unggun. Sukma Adijaya melayang mendekati sosok yang ternyata berwujud seorang kakek seumuran Eyang Batara. Tubuhnya memancarkan cahaya yang begitu terang. Sampurasun, sapa Adijaya menjura dengan ramah dan sopan. Dia merasakan ada energi baik memancar kuat dari sosok si kakek. Rampes. Kalau boleh tahu dengan siapakah saya berhadapan? Si kakek tersenyum ramah. Senyum yang memancarkan kebahagiaan bahkan menularkan rasa bahagia itu kepada yang melihatnya. Panggil saja Kuncung Putih. Aki Kuncung Putih. Si kakek tertawa pelan. Tawanya begitu renyah. Yang mendengarnya terasa damai. Energi baik yang terpancar membuat suasana hati menjadi tentram. Aku dengar kau berjodoh dengan kitab Hyang Sajati. Benar? Aki. Tujuanku adalah untuk meminta kitab itu. Adijaya tertegun sejenak, tapi malah merasa bebannya semakin ringan. Karena sejak awal juga dia kurang sreg dengan kitab itu walaupun berjodoh. Makanya dengan mencari cara yang baik agar isi kitab tersampaikan kepada yang benar-benar berkaitan. Akhirnya ketemulah cara yang telah dia lakukan dulu ketika masih tinggal di Padepokan Karangbolong. Sekarang kalau ada yang ingin memintanya, tidak menjadi masalah. Apalagi yang memintanya termasuk golongan makhluk yang baik. Adijaya langsung meminta kitab itu kepada Kisantang. Lalu disodorkannya ke si kakek bercahaya putih. Kenapa kau percaya padaku? Saya percaya Aki baik. Si kakek menerima kitab itu. Kitab ini akan kuganti namanya menjadi Buana Sampurna. Setiap 100 tahun akan ada orang yang berjodoh dengannya. Aki akan menunggu setiap 100 tahun. Si kakek mengangguk pelan. Satu lagi, setelah kau kembali ke tempatmu, maka kau sudah hafal isi kitab ini di luar kepala. Terima kasih, Aki. Adijaya sangat percaya dengan ucapan Kuncung Putih walau sebenarnya dia tidak terlalu menginginkan hafal kitab itu. Terima kasih juga atas kepercayaanmu, aku pamit. Sampurasun. Rampes. Pada saat Adijaya membalas salamnya, Kuncung Putih sudah tak terlihat lagi sosoknya. Adijaya kembali ke raga kasarnya. Lalu dia menghela napas panjang. Waktu terasa begitu cepat.
Pagi telah menyapa dengan ramah. Dihiasi suara kicauan burung dan ayam jantan yang bersahutan. Kereta kuda mewah telah melaju di jalanan datar membawa dua pasangan penumpangnya. Begitulah secara diam-diam kelompok yang dipimpin Dirgaprana mengikuti rombongan Adijaya. Kota Raja Tarumanagara masih jauh, tapi informasi mengenai kejadian yang menimpa Adijaya cepat sampai ke istana. Sistem pencari informasi dari istana ternyata bisa dibilang luar biasa. Kejadian apapun bentuknya walaupun jauh di pelosok, maka dalam waktu 1 hari sudah tersampaikan ke istana. Cakradiwangsa sudah bisa lebih tenang lagi. Dia dan Adijaya tetap berada di tempat kusir. Sementara para istri sudah asyik berbincang-bincang santai. Tentu saja penampakan kereta kuda yang masih utuh bersama para penghuninya membuat kaget dalang yang berada di belakang para pemanah ulung itu. Padahal salah satu di antara pasukan pemanah adalah dia. Dia benar-benar menyaksikan ribuan panah berapi membakar kereta itu. Kenapa sekarang kereta itu masih utuh? Berbagai dugaan muncul dalam benaknya. Dia tidak akan menyerah begitu saja. Dia akan menggunakan cara lain demi melenyapkan Adijaya. Membelah tanah menarik Sukma. Rintangan yang menghalangi Adijaya agar tidak sampai tiba di kota raja atau bahkan ingin melenyapkannya seakan tidak pernah habis. Berita tentang Maharaja yang ingin mengangkat Adijaya menjadi pejabat, telah membuat beberapa orang atau pejabat lain meradang. Mereka tidak ingin Adijaya menempati posisi itu. Posisi yang Adijaya sendiri belum tahu. Ada apa ini? Apakah posisi itu sangat menjanjikan, atau berbahaya jika Adijaya yang menjabatnya? Orang-orang yang dibayar untuk membunuh Adijaya dan istrinya pasti sudah membuntuti Cakradiwangsa dan Sekar Kusuma sejak mereka pergi menjemputnya. 2 kali selamat dari racun, terbebas dari jebakan jurang dan berhasil mengelabui pemanah ulung, membuat orang-orang yang menjadi dalang utama kehabisan akal. Kenapa tidak menurunkan pendekar untuk membunuh langsung lewat pertarungan? Karena mereka tahu reputasi Adijaya sebagai pendekar payung terbang cukup gemilang. Hampir tidak mengalami kekalahan. Bahkan tokoh-tokoh paling berbahaya seperti Birawayaksa, Ganggasara, Jerangkong Koneng dan Gentasora sudah dibasmi oleh Adijaya. Akan tetapi mereka belum mencoba menurunkan banyak pendekar sekaligus. Dalam arti dikeroyok banyak pendekar. Menariknya ternyata banyak pendekar yang mau dibayar untuk hal ini. Seperti sekarang, tatkala sang mentari masih setinggi tombak. Ada sekitar 20 pendekar dengan berbagai macam senjata sudah menghadang perjalanan Adijaya. Perlu bantuanku. Cakradiwangsa mengajukan diri. Padahal dia merasa ngeri kalau harus menghadapi sebanyak ini. Yang mereka incar hanya aku. Baiklah, aku yakin padamu, tapi aku akan turun tangan bila melihat gelagat buruk. Adijaya turun, melangkah ke depan mencari tempat yang lebih luas. Para pendekar bayaran sudah mengangkat senjata masing-masing. Hawa membunuh bergabung menjadi satu. Pendekar payung terbang memasang wajah datar. Dia malah menarik napas dalam-dalam, padahal udara dipenuhi hawa jahat. Disalurkannya hawa sakti dari bunga melati berkelopak biru. Aroma harum berpendar dari tubuh Adijaya yang memancarkan cahaya putih kebiruan. Kedua lutut menekuk sedikit, dua tangannya membentuk posisi pembuka jurus yang indah. Ini untuk pertama kalinya melakukan seperti ini. Namun,
Ini bukan yang pertama kali Adijaya menghadapi keroyokan orang banyak. Dulu dia pernah dikeroyok satu kampung yang ternyata semua warganya adalah perampok. Dia juga pernah dikeroyok murid-murid Padepokan Gunung Sindu. Hanya bedanya kali ini, semuanya pendekar yang berpengalaman. Pertarungan 20 lawan 1 telah berlangsung. Cakradiwangsa hampir tak bisa melihat gerakan Adijaya yang seperti bayangan. Sosoknya tak bisa disentuh. Setiap senjata yang menderu hanya menemui tempat kosong. Bahkan sering berbenturan dengan senjata teman sendiri. Dulu sewaktu menyingkap kasus fitnah yang menimpa Prabu Satyaguna, Adijaya masih memiliki kekuatan dari lumut ungu. Sekarang bukan lumut ungu lagi, karena kekuatan itu tiba-tiba hilang setelah bercinta dengan seorang gadis. Kemudian Adijaya mendapatkan kekuatan baru dari bunga melati berkelopak biru yang bernama Melati Tunjung Sampurna. Adijaya sengaja hanya mengelak dan menghindar, tapi bukan sembarangan menghindar. Gerakannya bisa mengacaukan serangan lawan. Inilah kelemahannya. Walaupun jumlahnya lebih banyak, tapi mereka menyerang secara sendiri-sendiri. Siapa yang dekat dan sempat, maka dia yang menyerang. Begitu seterusnya secara bergantian. Namun, serangan mereka tanpa koordinasi. Bukan sebuah formasi menyerang. Karena mereka datang dari tempat berbeda-beda. Selagi terus bergerak mengacaukan serangan lawan, Adijaya mengukur jumlah keseluruhan kekuatan lawan jika digabungkan, lalu menghitung besar kekuatan sendiri. Dia ingin menggunakan ajian Bantai Jagat. Apakah ajian ini akan mampu melawan tenaga dalam gabungan mereka? Apa salahnya kalau dicoba? Gumam Adijaya, lalu dia memutar dua tangan di atas kepala di akhir dengan bentakan kedua sisi. Us! Blam! Satu gelombang angin dahsyat berhembus dari tangan Adijaya yang kini posisinya berada di tengah-tengah. Jika dilihat tepat dari atas, seperti air yang dijatuhi sebuah batu menimbulkan riak gelombang. Seperti itulah angin yang keluar dari tangan Adijaya menghempas semua pendekar di sekelilingnya. Mereka terpental hingga jatuh bergulingan, tapi mereka tidak sampai mengalami luka dalam. 20 pendekar terkejut sekaligus kagum. Seandainya serangan ini lebih dahsyat lagi, mungkin nasib mereka akan lebih buruk. Di antara mereka ada yang sudah siap menyerang kembali, ada juga yang ciut nyali hingga mundur dari arena. Hah, masih ada yang belum jera juga. Umpat Adijaya. Sang pendekar siapkan lagi kekuatannya. Kini disalurkan ke kaki kanan. Para pendekar yang masih penasaran jumlahnya ada belasan. Semuanya mengerahkan tenaga penuh dan mengeluarkan jurus pamungkas masing-masing. Adijaya angkat kaki kanan yang sudah terisi tenaga dalam, mulutnya sambil merapal mantra. Terpaksa dia gunakan ilmu ini. Meski begitu dia tetap tidak mau membunuh lawan. Membelah tanah menarik sukma. Des. Tumit Adijaya menghantam tanah membuat bumi serasa berguncang. Tanah yang diinjak para pendekar tiba-tiba terbelah. Semuanya tak bisa menyembunyikan rasa terkejutnya. Termasuk 3 orang di dalam kereta kuda. Belum lenyap terkejutnya dikagetkan lagi dengan kekuatan yang menyedot mereka dari dalam tanah yang terbelah itu. Bres! Sepasang kaki mereka amblas ke dalam tanah sedalam lutut. Belum sempat melompat untuk menyelamatkan diri, tanah keburu tertutup dan menjepit kaki mereka.
Wajah orang-orang ini tampak ketakutan merasakan kengerian ini. Sekuat apapun tenaga mereka kerahkan, tidak mampu membebaskan dari himpitan tanah. Mereka sekarang tertanam sebatas lutut. Tenang saja, kalian akan terbebas setelah hari gelap, ujar Adijaya sambil kembali naik ke kereta. Begitu di atas kereta, Adijaya garuk-garuk kepala memandangi orang-orang yang tertanam itu menghalangi jalan. Waduh! Adijaya tepuk jidat. Ya sudah, Kapalang Tanggung, Paman, Bibi, terbanglah. Maka kereta kuda pun terbang sejenak hanya untuk melintasi orang-orang yang tertanam. Selanjutnya berjalan seperti biasa lagi. Masih berapa banyak keanehan yang belum kau tunjukkan? Tanya Cakradiwangsa dengan sorot mata kagum yang tiada hentinya. Di dalam, Sekar Kusuma juga menatap Asmarini penuh tanya. Aku baru melihat ilmu yang bisa membelah tanah itu, kata Asmarini sebagai jawaban. Itu aku dapatkan ketika menyelidiki kasus Purana, jawab Adijaya sambil menengok ke belakang kereta. Ada apa? Tanya Cakradiwangsa langsung menduga pasti Adijaya merasakan sesuatu yang ganjil. Ada seseorang yang memperhatikan selama kejadian tadi. Kenapa tidak menampakkan diri? Dia hanya ingin membaca kekuatanku. Cakradiwangsa menerawang, menduga-duga. Lawan Adijaya berikutnya pasti lebih berat. Setelah kereta kuda menghilang, muncul satu sosok yang langsung mengibaskan tangan. Segelombang angin berkiblat menghantam tanah. Jeger. Orang-orang yang tertanam di tanah tercerabut sampai terpental lalu jatuh bergulingan. Mereka langsung berlutut sambil mengucapkan terima kasih. Pergilah. Mereka pun pergi dengan langkah gontai karena kehilangan sebagian tenaganya. Tinggal orang yang baru datang itu berdiri memandang ke arah lenyapnya kereta kuda. Mengerikan. Episode sebelumnya. Penjaga kitab. Episode berikutnya. Kejutan tak pernah habis. Cakradiwangsa benar-benar dibuat gila dengan tugasnya kali ini. Bagaimana tidak? Baru saja selesai melewati masalah, sekarang halangan baru lebih gila lagi. Apa ini? Bagaimana bisa kita ke tempat seperti ini? Kutuknya ketika di depannya membentang padang pasir sangat luas bagaikan tiada ujungnya. Sedangkan dia tahu di negeri ini tidak ada padang pasir. Adijaya langsung mengerti, yang dihadapinya sekarang adalah ilmu sihir. Kereta kuda langsung berhenti begitu berada di tempat ini. Bahkan ketika melihat ke belakang juga sama. Kereta ini berada di tengah-tengah padang pasir yang tandus. Apa Raden menyesal menjalankan tugas ini? Cakradiwangsa tidak menjawab. Dia sedang berusaha menenangkan hatinya. Sekar Kusuma juga mengalami hal yang sama, dia tampak memeluk Asmarini. Kita berhadapan dengan ilmu sihir, Raden. Sihir. Benar? Apa yang Raden lihat itu semuanya hanya ilusi, tipuan mata. Kau bisa mengatasinya. Adijaya mengangguk lalu mengajak Cakradiwangsa masuk ke ruangan. Semua jendela ditutup. Di dalam ruangan hanya remang-remang. Aku akan menunjukkan keajaiban lagi, ujar Adijaya. Dia meminta agar Asmarini dan Sekar Kusuma bergeser duduknya ke tengah. Lalu dia menyibakkan permadani. Ternyata di bawahnya ada tutup besar yang bisa dibuka ke atas. Begitu dibuka, keajaiban memang tertampak nyata di depan mata. Di bawah sana ada ruangan terang benderang. Adijaya melompat duluan masuk.
Ini adalah hasil karya Padmasari seperti yang dia katakan sebelumnya. Guryang wanita itu akan menunjukkan setelah hasilnya selesai. 3 orang lainnya segera mengikuti Adijaya. Mereka melihat sebuah ruangan seperti di dalam rumah. Ada ruang depan untuk para tamu, ruang tengah, kamar tidur, dapur dan tempat mandi. Ini adalah ruangan dimensi lain yang diciptakan Padmasari. Pintu yang mereka masuki ternyata berada di bagian belakang. Adijaya mengajak yang lainnya ke ruang depan. Jika dilihat bentuknya, rumah ini sangat berbeda dengan rumah-rumah seperti biasanya yang terbuat dari papan atau pian bambu. Dinding rumah ini seperti terbuat dari batu pualam. Di ruang depan itu terdapat pintu dan jendela, tapi fungsi pintu ini bukan untuk keluar masuk. Sedangkan jendela fungsinya seperti semacam kaca benggala, untuk melihat situasi tempat yang diinginkan. Dalam cerita wayang namanya gambar lopian. Adijaya menyentuh jendela itu 1 kali. Lalu tampaklah seolah-olah di depan sana ada tempat lain. Tempat yang mirip seperti di luar. Padang pasir. Itu memang padang pasir sihir yang berada di luar, tapi bisa dilihat di sini. Jelas Adijaya. Sekar Kusuma dan Cakra Diwangsa tidak bisa berkata apa-apa saking kagumnya. Tiba-tiba saja di padang pasir itu muncul seorang lelaki tua berkepala botak, tapi memiliki jenggot tebal berwarna hitam. Pakaian yang dikenakan semacam pakaian resi berwarna abu-abu. Orang tua botak memandangi ke arah mereka, tapi sebenarnya orang itu sedang memandang kereta kuda yang tertutup sehingga seperti tiada berpenumpang. Seketika dia tampak bingung. Hahaha, rupanya kalian takut. Seru si botak tertawa memperlihatkan deretan giginya yang ompong dan sudah menghitam. Pendekar berilmu tinggi ternyata takluk dengan sihir, hahaha. Si botak kibaskan tangan, seketika badai pasir timbul bergulung-gulung menghempas kereta kuda. Sementara dia sendiri tidak terpengaruh sedikit pun. Beberapa saat kemudian dia terkejut karena melihat kereta kuda masih utuh di tempatnya. Adijaya membuka pintu lalu mendekati si kakek botak. Orang ini terkejut dengan kemunculan Adijaya yang tiba-tiba menurut penglihatannya. Dalam hati Adijaya tertawa, ahli sihir kok kena tipu. Orang tua, aku hanya ingin bertanya siapa yang menyuruhmu. Kalau kau jawab maka tidak ada urusan lagi. Geram si botak bola matanya hampir mencelat. Beraninya kau merendahkan aku. Bagaimana kalau aku membayar 3 kali lipat dari yang kau dapatkan tanpa harus mengembalikan harta yang telah kau terima? Kau tinggal pulang dan duduk manis. Si kakek kembali menggeram seperti harimau lapar. Bagaimana bisa ada orang yang tidak menganggap dirinya? Sedangkan dia adalah ahli sihir terkenal di daerahnya tinggal sekarang. Sebenarnya dia bukan penduduk asli, tapi pendatang dari negeri Hindustan. Kalau begitu terpaksa aku melawan. Adijaya merapalkan sebuah mantra yang didapat dari Padmasari si Ratu Sihir. Dalam sekejap padang pasir lenyap dan berganti ke bentuk aslinya. Sebuah jalan di pinggir hutan dan sungai berair jernih dan menyegarkan. Si botak terkejut lagi karena ilmu sihirnya dapat dipatahkan dengan mudah. Siapa kau? Sentaknya. Bukankah kau sudah diberitahu majikanmu? Kurang ajar. Si kakek kerahkan seluruh kekuatannya. Orang ini juga yang tadi menolong para pendekar bayaran yang kakinya tertanam di tanah. Mulutnya komat kamit.
Seketika memancar energi besar mengurung dan menekan Adijaya. Hawa panas memenuhi udara di sekitar tubuh sang pendekar. Sangat panas seperti memanggang tubuhnya. Namun, Adijaya tidak merasakan panas sedikitpun. Hawa sakti melati tunjung sampurna otomatis melindunginya. Dia merasakan hawa sakti lawan sama seperti yang dimiliki Jerangkong Koneng. Ternyata kau ada hubungan dengan Jerangkong Koneng. Keterkejutan si botak seolah tak habis-habisnya. Dia memang saudara seperguruan Jerangkong Koneng. Dia juga sedang mencari orang yang telah membunuh Jerangkong Koneng. Siapa kau? Si botak masih melancarkan serangannya yang berupa hawa sakti tak kasat mata dikombinasikan dengan ilmu sihir miliknya. Aku yang telah melenyapkan semua ilmunya, tahu sekarang. Heah! Si botak berteriak kencang. Dia keluarkan semua kekuatannya. Ternyata yang dicari-cari selama ini adalah targetnya sekarang. Hanya saja sebelum serangan yang tak kasar mata ini menimpa dirinya, Adijaya sudah menggunakan ajian serap sukma. Semua tekanan dahsyat yang menghantamnya terbentur kekuatan lain yang sama besar. Selanjutnya energi yang dipancarkan si botak perlahan tersedot ke dalam tubuh Adijaya. Bahkan tubuh si botak juga ikut terseret mendekat ke arah Adijaya. Dua tangan pemuda ini sudah dalam posisi mendorong angin. Si botak tidak bisa menahan tubuhnya sendiri. Tidak ada pijakan atau pegangan agar dirinya tidak tersedot ke telapak tangan Adijaya yang sudah menantinya. Oh, tidak. Ilmu apa ini? Orang ini ternyata menyimpan banyak kejutan yang tak pernah disangka. Pantas saja Jerangkong Koneng takluk di tangannya. Tep. Tubuh si botak kini menempel di telapak tangan Adijaya. Dia langsung merasakan bagai disengat ribuan tawon. Badannya kejang-kejang. Pandangannya buram. Semakin lama tenaganya semakin lemah. Energinya semakin menipis lalu hilang. Tubuh si kakek yang sudah kurus makin kurus. Tinggal kulit pembalut tulang. Semua kekuatannya tersedot. Beberapa kejap berikutnya sosok si botak terkulai ambruk di tanah tanpa memiliki kekuatan apapun lagi. Adijaya menarik napas panjang mengakhiri pengerahan ajian serap sukmanya. Sementara si botak tidak menyangka nasibnya akan seperti saudaranya, si Jerangkong Koneng. Balas dendam gagal, malah dirinya juga sama bernasib buruk. Saat seperti ini rasanya ingin mati saja. Ternyata benar, pendekar payung terbang tidak pernah membunuh lawannya. Tapi kalau seperti ini, rasanya lebih menderita dari kematian. Episode sebelumnya, membelah tanah menarik sukma. Episode berikutnya, jebakan Maharaja. Akhirnya Cakradiwangsa bisa menarik napas selega-leganya. Setelah rintangan sihir yang mengaduk-aduk emosi, ternyata tidak ada lagi gangguan sampai tiba di kota raja. Para penguntit yang dipimpin Dirgaprana juga menyebar ke berbagai pelosok untuk bergabung atau mencari kawan sekelompok agar menjalankan instruksi majikannya. Rombongan Adijaya tiba di kota raja ketika hari menjelang senja. Cakradiwangsa yakin di dalam kota raja tidak ada yang berani mengganggu lagi. Dari dalam kereta yang jendelanya terbuka semua, Asmarini melihat suasana kota yang mulai sepi. Orang-orang sibuk dengan kegiatan menyambut malam. Para pedagang, petani dan pekerja lainnya berduyun-duyun pulang ke rumah masing-masing. Sekarang aku mengerti kenapa mereka melakukan segala cara untuk menyingkirkanmu, Adijaya.
kata Cakradiwangsa. Adijaya menanggapi hanya dengan tersenyum. Mungkin setelah berpikir keras akhirnya Cakradiwangsa dapat menyimpulkan sesuatu. Mereka pasti para pejabat istana yang merasa terancam posisinya. Jabatan yang kamu peroleh nanti pastinya sangat menguntungkan. Dari jabatan itu akan banyak jalan untuk memperoleh pundi-pundi emas. Kira-kira jabatan seperti apa itu? Mangkubumi. Adijaya hampir tersedak ludah sendiri. Kenapa bukan jabatan yang berhubungan dengan keprajuritan, seperti panglima atau senapati? Lalu dia tersenyum sendiri begitu ingat dugaannya semula. Hampir waktu, Sarepna, rombongan Adijaya sampai di gerbang utama Istana Tarumanagara. Wilayah istana sangat luas. Kereta kuda masih berjalan cukup jauh hingga sampai di sebuah bangunan tempat penerimaan tamu yang disebut Balai Gede. Karena hari sudah gelap maka Adijaya langsung dibawa ke asrama tamu untuk istirahat. Sepanjang jalan menuju ke sana mereka disuguhi pemandangan indah. Baik itu bangunan yang megah juga taman-taman yang menghiasi pinggir jalan dan yang mengelilingi setiap bangunan. Kembali ke masa dua purnama sebelumnya. 3 hari setelah Mangkubumi Gunadarma melaporkan kejanggalan tentang jumlah upeti yang selalu berkurang, pada saat pasewakan rutin Maharaja mengumumkan suatu hal yang cukup mengejutkan. Kondisi kesehatan Mangkubumi Gunadarma semakin menurun. Beliau sudah menyarankan agar aku segera mencari penggantinya. Di antara para pejabat istana yang hadir, ada 4 mantri bawahan Mangkubumi yang tampak senang dengan kabar ini, tapi mereka menyembunyikan sikapnya. Mereka seolah-olah ikut merasa prihatin atas kondisi kesehatan sang Mangkubumi. Di sisi lain ada yang menganggap wajar saja mengingat usia sang Mangkubumi sudah sepuh. Sementara dalam hati 4 mantri bawahan itu bersorak gembira, karena salah satu dari mereka pasti akan diangkat sebagai penggantinya. Dan aku sudah mempunyai calon penggantinya. Maharaja tidak melanjutkan bicaranya, dia ingin melihat reaksi para nayaka praja yang terkumpul dalam pasewakan rutin ini. Semua pejabat harian istana hadir, kecuali yang sedang bertugas keluar istana. Mangkubumi Gunadarma juga tidak tampak, seperti kata Maharaja. Sang Mangkubumi sedang sakit. Suasana tampak hening, semua menanti sang Maharaja melanjutkan ucapannya. 4 mantri mengatur perasaannya yang berdebar-debar. Mereka mengingat reputasi gemilang yang selalu ditunjukkan kepada atasannya. Dia salah satu temanku yang telah banyak jasanya kepada Tarumanagara. Dia juga seorang pendekar pilih tanding yang namanya sudah tersohor di dunia persilatan. Keempat mantri kerutkan kening. Ucapan Maharaja tidak sesuai dengan harapannya. Kenapa memilih seorang pendekar yang lebih suka berpetualang di luaran sana? Namanya Adijaya, pendekar payung terbang. Aku akan segera mengirim orang untuk menjemputnya. Keputusan Maharaja memilih Adijaya untuk menggantikan Gunadarma mengejutkan semua nayaka praja. Terutama 4 mantri bawahan Mangkubumi. Selepas pertemuan rutin itu, 4 mantri diam-diam melakukan pertemuan rahasia di suatu tempat di luar wilayah istana. Kembali ke masa sekarang. Maharaja Wisnuwarman meminta Adijaya menemuinya di ruang kerjanya. Dia telah menjelaskan tentang keresahan Mangkubumi. Sesuai dugaan Adijaya, Maharaja menjadikan dirinya umpan agar para pejabat yang merasa terancam posisinya menampakkan wajah aslinya yang serakah. Aku sengaja membuat kabar bohong,
bahwa Mangkubumi jatuh sakit. Semuanya agar kakek Gunadarma leluasa mengumpulkan bukti-bukti kecurangan bawahannya. Adijaya hanya menyimak dengan menunjukkan senyum ramah. Dimanapun, selalu ada pejabat yang serakah sehingga memanfaatkan jabatannya untuk memperkaya diri sendiri. Semua kejadian yang merintangimu tidak pernah lepas dari pengawasanku. Aku sudah mendapatkan bukti-bukti mereka yang mendalangi segala hal yang menyulitkanmu itu. Tentu saja segala sesuatunya sudah dipersiapkan sejak memutuskan untuk mengganti Mangkubumi. Dimulai dari sang Mangkubumi sendiri yang pura-pura sakit. Kemudian menyiapkan orang-orang yang akan mengawasi perjalanan Adijaya. Ada juga tim yang bertugas mencari dan mengumpulkan bukti. Semuanya bekerja secara rahasia, bahkan tidak terendus oleh orang-orang yang bekerja untuk mantri-mantri yang jadi target Maharaja. Maafkan aku karena telah melibatkanmu, tapi itu karena aku percaya kamu mampu mengatasinya. Dengan begitu aku jadi tahu siapa saja orang-orang atau pendekar-pendekar bayaran di negeri ini. Hamba sama sekali tidak keberatan, Gusti. Apalagi untuk kelangsungan kerajaan. Karena dimanapun pejabat seperti itu pasti ada, maka wajib diberantas. Terima kasih, Adijaya. Dengan begini apa kau mau menjadi Nayaka Praja? Hamba bukan ahlinya, Paduka. Adijaya langsung menunduk. Sudah kuduga, tapi aku akan tetap memberimu penghargaan. Kalau boleh hamba memohon, berikan saja penghargaan kepada Raden Cakradiwangsa, karena beliau yang sudah mati-matian menjaga keselamatan hamba. Sang Maharaja tertawa lantang. Tentu saja dia tahu yang sebenarnya. Permintaan Adijaya hanya merupakan rasa hormat dan terima kasih kepada kawan. Kau memang rendah hati dan setia kawan. Sepulang bertemu Maharaja, Adijaya menceritakan semuanya kepada istrinya dan juga pasangan Cakradiwangsa tentang pembicaraannya dengan Maharaja. Kiranya begitu, Gusti Maharaja ingin membersihkan istana dari pejabat korup, ujar Cakradiwangsa sambil angguk-angguk kepala. Sementara itu di tempat lain keempat mantri bawahan Mangkubumi telah berkumpul kembali setelah semuanya gagal melenyapkan Adijaya. Bahkan salah satunya malah berbalik arah menjadi pelindung. Apa yang kau lakukan? Posisi kita terancam, mengapa malah berubah halauan? Ada yang belum terpikirkan oleh kalian. Apa maksudmu? Kalau kita tidak mampu menjadi lawan, maka jadilah penjilat. 3 orang mantri lain tampak kerutkan dahi. Mencoba mencerna apa yang dikatakan teman yang membelot itu. Dia memang hebat dalam hal ilmu kanuragan, tapi dia tidak ada pengalaman sama sekali dalam ilmu ketatanegaraan. Kita dekati dia, buat dia percaya penuh kepada kita. Lalu kita yang mengendalikan segala tindakannya nanti. Setelah mencerna beberapa saat, akhirnya 3 mantri lain sunggingkan senyum penuh makna. Bagaimanapun juga walaupun secara status mereka bawahan, tapi mereka lebih senior dalam hal pekerjaan. Sayangnya mereka tidak sadar bahwa itu semua adalah jebakan Maharaja. Selama mereka melancarkan aksi untuk melenyapkan Adijaya, Gunadarma melancarkan aksinya mengumpulkan bukti-bukti penggelapan harta upeti. Kemarin Noveltun tampaknya mengalami kendala, sehingga review 2 bab yang saya update kena imbasnya. Lama lolosnya. Semoga sekarang lancar lagi. Episode sebelumnya. Kejutan tak pernah habis. Episode berikutnya. Meninggalkan kota raja.